Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian di pagi hari ini, kalau minggu yang lalu bicara seputar rumah tangga, maka hari ini kita akan membahas tentang tartib perjalanan manusia setelah kematiannya. Mungkin pembahasan ini sering diulang-ulang, tetapi mengingat tentang hari akhir itu penting. Karena kalau sampai kita melupakannya, maka dampaknya sangat buruk dalam kehidupan kita. Karena salah satu buah beriman dengan hari akhir adalah memperbaiki hati dan juga perbuatan kita. Ada 12 poin nanti yang kita akan bahas tentang hal-hal yang akan dilalui manusia setelah kematiannya. Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau kalian mengetahui apa yang aku tahu tentang kehidupan akhirat, tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan sedikit tertawa dan banyak menangis? Karena memang suasananya, kondisinya itu mengkhawatirkan. Dan kita tidak tahu apakah kita bisa selamat ataupun tidak selamat. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, ketika dia menangis di kuburan dan orang-orang di sekitarnya ikut menangis, ketika ditanya, "Wa ma yubkika ya Amiral Mukminin?" Apa yang membuat Anda menangis wahai Amiral Mukminin? Maka dia mengatakan, bagaimana aku tidak menangis sementara ana la adri min ayyi fariqaini ana. Saya tidak tahu nanti ketika manusia dikelompokkan pada hari kiamat itu, saya masuk pada kelompok yang mana tuh? Apakah fariqun ilal jannah atau fariqun fis sa'ir? Apakah saya masuk kepada kelompok yang menuju sorga atau sebaliknya, kelompok yang menuju neraka syair, kata beliau. Tetapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu salah satu namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya dua nama Allah itu memiliki satu sifat yang disebut dengan rahmat. Tapi tentu Rahman akan berbeda dengan Rahim, karena Rahman ini kan umum, baik mukmin atau kafirnya masuk pada kalimat Ar-Rahman. Tetapi kalau Ar-Rahim kan khusus, dia hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang ingin saya katakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu tobat lebar-lebar kepada kita, bahkan pada sepertiga malam akhir sendiri Allah mengatakan, "Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah." Siapa yang meminta ampun, ku ampuni dosa-dosa kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menutup aib kita di siang hari dan membuka pintu tobat di malam hari, atau sebaliknya. Itu semua rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berharap nanti pada hari kiamat itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah kita dimasukkan ke dalam surga. Karena orang masuk surga bukan karena amal, sekali lagi, tetapi karena rahmat. Sebagaimana asar yang disebutkan ketika seseorang yang dihadapkan ke pintu sorga dari orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali di dunia. Kemudian Allah katakan, "Udkhulul jannah bi rahmati." Masuk kau ke dalam sorga dengan rahmatku. Orang ini mengatakan, oh, tidak bisa. Yang masuk sorga karena rahmatmu itu kalau di dunia dia berbuat dosa kemudian tobat, wajarlah dia masuk sorga karena rahmatmu, katanya. Lah aku loh di dunia nggak pernah berbuat dosa. Mana mungkin aku ini masuk surga dengan rahmatmu? Masukkan aku dengan amalku, katanya. Kata Allah, baik kalau begitu, hitung amalmu. Ketika dihitung semua amalnya, rupanya tidak bisa membandingkan dengan satu nikmat penglihatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Karena dia takut tak masuk surga, dia mengatakan, "Ya sudah ya Rabb, masukkan aku dengan rahmatmu saja," katanya. Makanya ada istilah kalau seandainya kita ini sujud dari mulai lahir sampai mati, itu belum dikategorikan bersyukur secara mutlak kepada Allah. Kalau kita habiskan sekali sujud saja untuk hidup kita itu belum bisa
untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbanyak amalan, karena amalan itulah yang memancing rahmat sebenarnya. Rasul mengatakan la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Tapi itu mukadimah, kita masuk pada pembahasan. Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuhum." Kalau meninggal salah seorang di antara kalian berarti tegaklah kiamat kecil kepada dia. Kalau kiamat besar, memang kita yakini kepastiannya, pasti terjadi. Tapi kapannya itu yang sulit ditebak. Karena harus melalui proses, ada tanda-tanda kiamat kecil, nanti tanda-tanda kiamat besar lagi yang 10, barulah alam semesta ini dihancurkan. Tapi kalau kematian ini tidak ada tanda-tandanya. Pulang dari sini antum bisa mati. Siapa yang tahu umur antum pulang dari sini selamat sampai rumah? Nggak ada yang tahu. Ya. Sehingga sulit ditebak orang itu mati karena tidak melalui proses tanda-tanda kecil atau tanda-tanda besar seperti kiamat besar gitu ya. Dia tidak ada tandanya. Dan tidak bisa kita katakan, oh yang tua itu cepat mati, yang muda itu lambat mati. Kata siapa? Hari ini yang muda lebih banyak matinya. Yang trek-trekan di jalan itu anak muda semua tuh. Ya mungkin kepala gengnya orang tua lah. Tapi anak muda yang mati semua di jalan-jalan tuh. Ya. Tapi kita harus yakini bahwa kematian itu kapanpun, dimanapun, ya pasti akan menjemput kita. Itu harus kita yakini. Sehingga kita jangan lalai dari kematian. Lah proses kematian itu tentu membutuhkan daurah lagi, pertemuan. Kita akan langsung kepada poin pembahasan kita, 12 perkara yang akan dilalui setelah kematian. Bukan bercerita tentang alam kubur, tidak. Tetapi setelah kiamat dibangkitkan. Yang pertama, idza bu'isan nasu wa qamu ala kuburihim dhahabu ila ardil mahsyari thumma yakumuna fiha qiyaman tawilan tashtaddu ma'ahu haluhum wa yakhafuna fi dzalika khaufan syadidan li ajli tulil maqami amam Allah azza wa jalla. Apabila manusia dibangkitkan, kemudian mereka keluar dari kubur-kubur mereka, maka mereka akan diarahkan ke satu lapang atau lapangan yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Kemudian mereka akan berdiri lama di situ, dan mereka sangat mengkhawatirkan kondisinya, dan mereka sangat takut dengan takut yang bersangatan karena lamanya mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, bahwa manusia akan dibangkitkan. Dan ingat, Nabi SAW ketika memerintahkan kita untuk mengkafani orang yang meninggal, maka kita disuruh untuk mencari kapan terbaik, yang lebar, yang tebal, kan begitu ya. Kenapa gitu? Sampai dikasih wewangian, dikasih kapur barus, dan begitu macam-macamnya lah kalau kita praktik fardu kifayah itu. Karena manusia nanti akan dipakaikan dengan baju itu. Memang pada awalnya manusia dibangkitkan itu yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan. Manusia itu dibangkitkan dalam kondisi khufah, tidak berpakaian. Khufatan khufah, tidak beralas sandal, kemudian tidak berpakaian, dan kembali tidak dikhitan. Dalam riwayat buhman. Buhman itu artinya tidak membawa satu harta sedikit pun di badan kita. Artinya seperti bayi yang dilahirkan, itulah kita dibangkitkan seperti itu. Pada awalnya ditelanjangkan, tetapi nanti juga akan diberikan pakaian. Dan yang pertama kali diberikan pakaian siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pertama kali, awal man yuksa yaumal qiyamah. Yang pertama kali diberikan pakaian itu adalah Ibrahim. Baru yang lainnya. Pakaiannya apa? Pakaiannya ya kain kafan kita itu yang kita pakai. Dan ini berdasarkan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan juga Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, al-mayyitu yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Mayit itu akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakan saat kematiannya. Makanya kalau bisa antum dari sekarang sudah beli kain kafan sendiri.
Karena kadang-kadang saya beberapa kali memandikan jenazah, kain kafannya udah tipis, kemudian tidak lebar, orangnya pula gemuk. Jadi susah tuh main kafan. Yang harusnya disunahkan 3 helai bisa jadi 5-6 helai jadinya. Karena kalau hanya pakai 3 helai tidak cukup tuh untuk membungkus badannya saja. Makanya saya kalau ke pasar cari kain kafan itu bukan beli kain kafan, beli kain putih. Nah, baru benar tuh. Cari kain warnanya apa bang? Putih. Baru dikasih kain putih yang lebar itu, yang 1,5 meter itu. Kadang-kadang 180 tebal. Itu baru benar tuh. Ini kain kapan kecil. Kalau bilang kain kapan yang tipis itulah. Kemudian lebarnya baru 90 belum, sampai 1 meter. Kalau bungkus bayi boleh lah. Kalau bungkus kayak saya ini meninggal nih kurang lebarnya kan itu ya. Makanya cari kain terbaik, beli dari sekarang ya, taruh di dalam rumah. Karena nanti pada hari kiamat pakaian itulah yang akan dipakaikan Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Manusia saat dibangkitkan itu juga sesuai dengan saat kematiannya. Ini pernah saya bahas bahwa manusia itu saat dibangkitkan maka kondisinya sama dengan saat diwafatkan Allah. Manusia dibangkitkan itu akan sama dengan saat diwafatkan. Makanya ada hadis tentang ancaman orang bunuh diri itu. Kalau dia bunuh diri makan racun, maka nanti dibangkitkan sedang makan racun. Kalau dia bunuh diri karena jatuh dari ketinggian, nanti saat dibangkitkan dia dijatuhkan. Begitu juga orang beramal soleh. Kenapa Nabi SAW ketika bercerita tentang orang yang jatuh dari unta saat haji, kata Nabi SAW, kafankan dengan kain ihramnya, kata Rasul. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, kata Rasul. Nanti pada hari kiamat orang ini dibangkitkan sedang mengucap labbaik Allahumma labbaik dia. Tahu-tahu ketika muncul gitu ya, ruh masuk kemudian dibangkitkan, dia sedang mengucap labbaik Allahumma labbaik. Kalau dia mati saat baca Quran, ketika kemudian dibangkitkan, dia sedang baca Quran. Dan begitu seterusnya. Dari sini ada peringatan, jangan mati dalam kondisi di atas kemaksiatan, karena dibangkitkan akan seperti itu. Berdoa sejak sujud itu. Subhanallah, ada di Batam ini ikhwan kita, saudara kita itu. Dia kalau cerita sama saya, Ustaz saya pengen mati dalam posisi sholat, itu yang saya minta. Subhanallah, Allah takdirkan seperti itu. Ada orang-orang yang sesuai dengan keinginannya itu. Ya. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah kondisi orang di padang mahsyar itu ketika dibangkitkan. Ketika para ulama mentafsirkan ayat surah Al-Qari'ah. Allah mengatakan Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Di sini ada kalimat kal farash al mabthus. Seperti laron yang berhamburan saat terbang. Sifat laron itu kan berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Kita lihat saja kalau ada lampu, kemudian ada laron gitu kan. Itu kan tidak beraturan tuh terbangnya, nabrak kawannya, nabrak sini, nabrak sana kan. Pokoknya asal menuju lampu saja dia, berhamburan ke sana kemari. Kemudian para ulama tafsir mengatakan, beginilah kondisi nanti saat manusia dibangkitkan, seperti laron. Kemudian dicantumkan ayat tentang yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di mana orang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya, bahkan lari dari semua yang dicintainya. Sebagian ulama tafsir mengatakan, kenapa mereka bisa lari? Kalau di dunia itu kan kalau ketemu bapak pasti mendekat, ketemu saudara pasti mendekat, ketemu orang yang dicintai, anak istri pasti mendekat kan? Karena nanti pada hari dibangkitkan manusia tidak mau didekati manusia yang lain. Kenapa? Takut dituntut haknya. Itu masalahnya. Takut kita ini kurang memberikan hak pada istri, istri kurang memberikan hak pada suami. Takut gak? Itulah takut dituntut, makanya menjauh orang-orang tuh. Kita ini mungkin di dunia ini kurang memberikan hak kepada orang tua, atau orang tua kurang hak memberikan hak kepada anak-anaknya, atau hak kita kepada saudara, atau saudara kepada kita. Makanya mereka dibuat lari, karena nggak mau ketemu, itu masalahnya. Nanti kalau ketemu dimintai pahalanya nanti. Kamu kurang hak di dunia, sini pahalamu. Makanya mereka lari, ya, tidak mau ketemu, sehingga larinya itu berhamburan ke sana kemari itu jadinya, karena takut ketemu. Itu saja. Ada sebagian lama yang memberikan catatan seperti itu. Kenapa mereka lari? Karena takut ketemu, mau diambil haknya. Ya.
Tetapi dalam ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang permisalan orang dibangkitkan itu, ada yang menggunakan kalimat kal jaradil muntashir. Seperti jarad. Jarad itu belalang. Belalang yang berhamburan juga. Cuman sifat terbang belalang dengan laron ini berbeda. Karena laron ini tidak beraturan terbangnya. Tapi kalau belalang ini, kalau dia membawa koloninya, dia akan beraturan. Kalau terbang semua ke satu titik. Ya. Sehingga ada ulama mentafsir, berusaha untuk membedakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyamakan saat kebangkitan itu dengan laron, itu awal kebangkitan. Ketika ruh Allah Subhanahu wa taala lesatkan dari iliyin kalau dia orang yang beriman, dilesatkan ke jasadnya. Kalau dia orang kafir, orang munafik, orang musyrik, maka diletakkan fi sijin, kemudian dilesatkan, kemudian menyatu dengan jasadnya. Lah awal kebangkitan saat tiupan trompet yang kedua, itulah kondisinya seperti laron. Adapun setelah manusia lari sana lari sini, nggak jelas gitu ya tujuan, karena menghindari satu dengan yang lainnya, barulah kemudian Allah mengirim satu penyeru untuk menyeru agar mereka kumpul di satu titik. Disitulah disifatkan seperti jarad, seperti belalang. Berarti mereka dari mana-mana sudah teratur tuh, harus ke situ. Masalahnya untuk sampai ke titik panggilan itu berapa jaraknya kita tidak tahu. Kan tidak dijelaskan. Pamannya orang yang sudah lari ke ujung timur, ujung barat, tahu-tahu titik pemanggilannya ada sebelah sana. Disitulah masing-masing orang ada yang naik kendaraan menuju titik itu, kan itu. Ada yang parah lagi menuju titik itu karena mungkin di dunia dia sombong, maka yuhsyaruna almutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amsalidz dzar. Dikumpulkan orang-orang yang sombong di dunia, nanti dibangkitkan seperti semut. Badannya kayak semut kecil gitu. Bayangkan kita badan semut, sementara tujuan kita jauh, apa enggak lelah kita itu menuju titik panggilan itu. Ada yang terseok-seok kan begitu. Seperti pemakan riba itu. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan uang riba itu mereka tidak berdiri seperti orang kesurupan. Gimana orang kesurupan nih? Orang kesurupan berdiri aja tidak bisa, sempoyongan. Itu harus menuju titik yang ditentukan. Disitulah padang mahsyar di situ. Ada lagi yang pincang, ya, orang-orang yang berpoligami kata Rasul kemudian tidak adil, pincang jalannya miring-miring sampai ke titik itu. Ada orang yang tukang minta-minta gitu ya, nggak ada daging di mukanya, tengkorak semua jalan gitu. Subhanallah, itu kita nggak bisa bayangkan tuh kondisi seperti itu. Wajar kalau seandainya Rasul mengatakan di mukadimah tadi, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kalian tahu apa yang ku tahu, banyak nangislah kalian daripada banyak ketawa. Karena kondisinya seperti itu. Ini awal dibangkitkan nih. Belum ada cerita macam-macam. Baru setelah mereka kemudian menuju di satu titik itulah, kemudian mereka dibiarkan begitu saja sama Allah. Matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, keringat pula bercucuran kemana-mana. Tidak ada kejelasan apapun sampai mereka bosan. Karena kondisi mereka itu tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring. Ketika ahli tafsir mentafsirkan ayat yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Pada hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb alamin itu, ada yang membawa ala zahirihi. Jadi kalimat berdiri itu dibawa kepada zahirnya ayat. Jadi mereka itu posisinya berdiri saja, tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring. Sampai kapan? Ada yang mengatakan mereka berdiri itu di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Cuman menjadi khilaf para ulama. 50.000 tahun itu maksudnya mutlak, apa semua manusia akan tinggal 50.000 tahun di padang mahsyar baru kemudian terjadi keputusan Allah Azza wa Jalla? Tidak. Maksud 50.000 tahun itu maksudnya bagi orang-orang kafir. Mereka akan lama di situ. Tetapi orang-orang yang beriman itu sesuai dengan hisabnya. Karena hisabnya orang beriman itu antara zuhur ke asar kata Nabi. Jadi hisabnya orang-orang yang beriman itu cuman jaraknya antara zuhur ke asar. Ya tentu waktu sana bukan waktu sini. Ya, kalau waktu sini zuhur ke asar sebentar lah. Kalau waktu sana ya lama, satu harinya 1000 tahun. Berarti setengah harinya 500 tahun. Jadi kalau zuhur ke asar ya dihitung aja berapanya kan begitu. Kenapa singkat? Karena memang orang-orang yang beriman mereka tidak ada masalah dengan hisab. Mereka tidak ada masalah dengan pertanggungjawaban. Ngapain lama-lama di situ?
Memang tujuan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kabulkan hisabnya pun mereka dimudahkan dan jarak hisabnya pun cuman sebentar. Baina dzuhri ilal asri kata Rasul. Antara zuhur ke asar. Lah yang lama di situ itu orang-orang kafir tuh. Orang-orang musyrik, orang-orang munafik i'tiqad itu. Nah, mereka tinggal di situ lama lah tuh. Termasuk juga orang-orang yang hisabnya sulit. Nanti saya jelaskan apa bedanya hisab mudah dengan hisab sulit itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, fa idza tala al maqam rafa Allahu azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam awalan hauduhul mawrud fayakunu haudun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi arasatil qiyamati idza ishtadda qiyamuhum li rabbil alamin fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana faman mata ala sunnatihi ghaira mughayyirin wala muhdithin wala mubaddilin warada alaihi al-haudu wa suqiya minhu fayakunu awalan li amanin lahu an yakunu maskiyan min haudin nabiyina sallallahu alaihi wasallam summa ba'daha yarfa'u li kulli nabi haudahu fayasqa minhu salihu ummatihi. Poin yang kedua, setelah manusia lama berdiri gitu ya di padang mahsyar itu, barulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah angkat. Ya, Allah angkat. Diperlihatkan di hadapan seluruh manusia. Ada sebagian syekh mengatakan bahwa nanti di padang mahsyar itu tidak ada alaqah bainana wa bainal ardi, antara kita dengan bumi. Kalau di dunia ini kan ada alaqah antara kita dengan bumi, makanya ada istilah gravitasi. Nah, kita tidak bisa lepas dari bumi karena kita tersedot gravitasi kan itu. Tapi di akhir itu udah nggak ada lagi hubungan kita dengan bumi itu, karena bumi itu sendiri akan jadi saksi bagi kita. Jadi kondisi manusia ya sudah nggak ada hubungan dengan bumi sama sekali. Makanya mereka bisa terbang. Lah kemudian Rasul diangkat tuh. Setelah Nabi SAW diangkat, maka Nabi SAW diperlihatkan haudnya, telaganya yang sangat-sangat lebar, sangat-sangat luas, dan tidak ada telaga yang lebih luas dibandingkan telaga Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Rasul dihantarkan ke telaga itu. Kemudian Rasul minum dari telaga itu, baru memerintahkan umatnya untuk datang ke telaga itu. Dan yang pertama minum dari telaga itu siapa? Ahlul Yaman, orang-orang Yaman. Maksudnya orang-orang Ansar. Karena orang Ansar itu turunan Khazraj dan Aus. Ya, kakeknya dari satu nasab, namanya Ma'us Sama. Ya, kakeknya itu namanya Ma'us Sama, air langit. Air hujan. Orang dulu kalau ngasih air kasih nama air hujan. Jadi nama anaknya itu Ma'us Sama. Nama kakeknya Ma'us Sama. Kenapa disebut Ma'us Sama coba? Saking dermawannya. Jadi saking dermawannya orang itu sampai kemudian dijuluki Ma'us Sama, namanya air hujan. Nah, kasih nama anak antum Ma'us Sama supaya dia dermawan ya kan. Nah, itulah kakek buyutnya orang-orang Khazraj dan Aus itu ya. Mereka dari Yaman. Ya, dari Banu Kailah gitu ya. Lah, ketika orang-orang Ansor minum duluan, lah kenapa alasannya orang Ansor? Ini kan dipertanyakan. Kenapa mesti orang Ansor? Bukankah orang-orang Muhajirin itu secara sejarah ya, yang paling banyak berjasa kepada Rasul itu siapa? Muhajirin apa Ansor? Muhajirin. Mereka orang yang pertama beriman. Orang Ansor itu setelah Rasul 13 tahun di Mekah, baru kemudian hijrah ke Madinah, baru ada orang Ansor. Tapi kenapa urusan minum dari telaga Rasul orang Ansor dulu sebelum yang lainnya? Ada apa di balik orang Ansor ini? Ada sebagian ulama yang kemudian mencari-cari hikmahnya. Karena selama di dunia, orang Ansor itu tidak pernah mendapatkan satu pun jabatan dalam kerajaan. Lihat Khulafaur Rasyidin, ada orang Ansor? Tidak ada, semua orang Muhajirin. Abu Bakar Muhajirin, Umar Muhajirin, Utsman Muhajirin, Ali Muhajirin. Kemudian setelahnya Hasan ibn Ali Muhajirin. Tumbuh daulah Umayyah. Siapa pemimpin pertama? Muawiyah. Ansor bukan, Muhajirin. Direbut lagi oleh daulah Abbasiyah. Tahu ya Abbasiyah, semua orang-orang Abbasiyah lah, orang-orang Quraisy. Kemudian sampai kepada Turki Utsmanin, begitu seterusnya. Tidak ada satupun orang Ansor dari mereka dan keturunannya yang menjadi pemimpin. Makanya sampai Rasul mengatakan di hadapan orang-orang Ansor, menenangkan hati mereka kan itu. Kata Nabi SAW kepada orang Ansor, kalian akan menghadapi sebuah pemimpin yang zalim, yang mengambil hak kalian tapi kalian tidak mengambil hak mereka.
Kemudian kata orang-orang Ansor ini, afalunabidahum ya Rasul. Apakah perlu kami berontak kalau mendapatkan pemimpin yang seperti itu? Kata Rasul, jangan. Isbiru hatta talqauni ala haudi, kata Rasul. Sabar kalian sampai kalian kelak mendatangi telagaku, katanya. Inilah dalil kenapa orang Ansor pertama kali masuk ke telaga Nabi. Al-jaza min jinsil amal. Ketika orang Ansor tidak diberikan kekuasaan sama sekali di dunia, maka Allah berikan pahala kelak mereka yang pertama kali menginjak telaga Nabi. Itu alasan kuatnya kenapa orang Ansor duluan yang minum dari telaga itu. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak minum dari telaga itu, malah diusir lagi. Sampai-sampai kemudian Rasul SAW, karena Rasul itu kan bagaimanapun dia Rasul rahmat. Kita ini punya Nabi itu Nabiur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saking rahmatnya, ada umatnya diusir-usir malaikat itu, masih juga dipanggil-panggil ummati, ummati. Dan riwayat ashabi, ashabi. Mereka umatku, mereka saudaraku, biarkan mereka masuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan, ya Muhammad, innahum qad ghayyaru wa baddalu fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Mereka sudah merubah. Mereka sudah mengganti-ganti ajaranmu. Kau tidak tahu sepeninggalmu apa yang terjadi kepada mereka itu. Sebagian ulama akidah mengatakan bahwa ada 4 orang tidak akan minum dari telaga itu. Ada 4 orang yang tidak akan minum dari telaga itu. Yang pertama orang murtad, tidak akan minum. Walaupun dunia dia muslim, tapi murtad tidak akan minum. Yang kedua ahli bid'ah, merubah-rubah ajaran Nabi SAW. Mereka tidak akan minum berdasarkan nas hadis. Ya. Kemudian yang ketiga al-kabair, orang-orang yang gemar melakukan dosa besar. Mereka tidak akan minum. Kemudian yang terakhir al-munafikun, orang-orang munafik, mereka tidak akan minum. 4 golongan ini sepakat tidak akan minum dari telaga. Murtad, munafik, ahli bid'ah, dan orang yang gemar melakukan dosa besar, naudzubillah. Ya. Kenapa kita berhajat meminum dari telaga itu? Apa sih faedahnya? Faedahnya disebut dalam hadis, man syariba minhu lam yadma abada. Siapa yang minum dari telaga itu tidak akan haus selamanya. Dan inilah yang akan menjadi modal saat kita berdiri di padang mahsyar itu. Matahari didekatkan, keringat bercucuran, kan haus luar biasa tuh. Tapi orang yang berhasil dari minum dari telaga itu, lam yadma abada, dia tidak akan haus selamanya. Itulah manfaatnya. Kita meminum dari telaga Nabi SAW. Kemudian ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, summa yakumun nas maqaman tawilan, summa takunu syafa'atul udma. Kemudian setelah manusia lama berdiri sampai sebagian mereka bosan, saking bosannya mereka sampai mengatakan, ya Rabb, sudah masukkan kami ke neraka lah. Sampai minta dimasukkan ke neraka. Saking tidak tahannya. Padahal dia tidak tahu neraka lebih parah daripada itu tuh. Tapi saking tidak tahannya, sama-sama kayak orang sakit lah. Saking sakit parah, ya Allah, udah matikan saja. Dikiranya mati selesai gitu. Sama seperti itu. Saking lamanya, bosannya, tersiksanya, akhirnya di antara mereka ada yang bercita-cita ingin masuk neraka mana. Saking lamanya tuh, naudzubillah. Lah baru setelah itu ada namanya proses syafaat. Ya, poin yang ketiga, proses syafaat. Lah syafaat ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Syafaat ini bicara tentang banyak hal, tapi mungkin waktunya juga terlalu pendek. Secara singkat, bahwa syafaat ini, khusus syafaatul udhma, tidak diberikan kecuali kepada Nabi. Karena manusia ini kan sudah berusaha datang kepada Adam, Adam juga angkat tangan. Datang kepada Nuh, Nuh juga angkat tangan. Datang kepada Ibrahim, angkat tangan juga. Datang kepada Musa, kepada Isa. Ini kan ulul azmi semua, pimpinan-pimpinan para nabi nih. Pimpinan-pimpinan para rasul. Mereka angkat tangan. Baru Nabi SAW mengatakan, analah, kan ku coba. Baru kemudian Nabi SAW meminta kepada Allah sujud di hadapan ars, di bawah ars Allah. Lama dengan sujud yang lama. Sampai Allah kemudian datang dan mengatakan, ya Muhammad irfa ra'saka, sal tu'ta qul tusma ishfa tushafa, kata Allah. Sudah, jangan lama-lama sujudmu. Tegakkan kepalamu, minta kau diberi, ngomong kau didengar, mintalah syafaat, ku beri kau syafaat. Ini disebut syafaatul udhma namanya. Nabi memberikan syafaat kepada seluruh manusia sejak Adam sampai yang terakhir mati. Tapi di sana ada syafaat khusus di mana Nabi SAW hanya memberikan kepada umatnya saja. Dan masing-masing Nabi memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Lah syafaat khusus ini di antaranya adalah, pertama, syafaat Nabi SAW bidukhuli ahlil jannatil jannah, agar yang diponis masuk surga
maka mereka akan masuk ke dalam sorga. Dan itu disyafaati Nabi. Kalau tanpa syafaat Nabi, tidak ada orang bisa masuk sorga. Sejak Adam sampai yang terakhir mati, tidak ada yang bisa masuk sorga. Kenapa? Karena yang buka pintu sorganya Nabi. Gimana cara masuknya? Rasul yang mengatakan ana awal man aftatihu babal jannah, akulah yang pertama kali membuka pintu sorga. Berarti syafaat ini bagi orang-orang yang diponis masuk sorga untuk masuk ke dalam sorga. Dengan cara apa? Nabi yang bukakan pintunya tuh. Masuk kalian. Nah. Kemudian yang kedua, syafaat khusus. Yang satu-satunya diberikan kepada orang kafir satu dunia adalah syafaat Rasul kepada Abu Thalib. Walaupun sebagian ulama akidah ada yang kurang setuju dengan istilah syafaat khusus, karena namanya syafaat itu harus keluar dari neraka. Tapi Abu Thalib ini tidak keluar dari neraka, tetap aja di neraka. Cuman diringankan azabnya, itu saja. Sehingga sebagian ulama akidah mengatakan, ya jangan dikatakan syafaat, diringankan azabnya gitu saja. Tapi ulama banyak yang menggolongkan ini bagian syafaat khusus namanya. Syafaat kepada Abu Thalib. Karena ketika Abbas ini bertanya, ya Rasulullah, kamu tahu kan jasanya pamanmu si Abu Thalib itu? Kata Rasul, ya. Apakah bermanfaat untuk dia pada hari kiamat? Iya, kata Rasul. Sebenarnya kalau aku tidak tolong, dia sudah digulung tuh sama ombak neraka itu. Tapi aku tolong, ku letakkan dia di sandal neraka. Jadi nerakanya itu sampai tumitnya saja tuh. Itulah satu-satunya orang kafir yang diringankan azabnya. Tapi kata Rasul, walaupun di sandal neraka cukup mendidikan kepalanya. Ya. Kemudian yang ketiga juga syafaat orang-orang yang sudah diponis masuk neraka, kemudian Rasul minta agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Ya, mereka sudah diponis tuh masuk neraka, tapi tidak jadi. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Termasuk juga syafaat pengangkatan derajat di surga. Itu juga syafaat khusus. Seperti ada seorang ibu itu tahu-tahu diletakkan di tempat yang tinggi. Dia mengatakan, ya Rabb, aku loh tidak pernah berbuat baik katanya. Kenapa pahalaku sebanyak ini? Maka kemudian dikatakan kepada ibu itu, bistighfari waladaki iyak. Itu karena istighfar anakmu untukmu tuh. Antum kalau punya anak yang soleh kayak gini nih, ngangkat derajat kita tuh di surga. Taib ma'asyiral muslimin, termasuk juga syafaat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat. Ba'da dzalika yakunul ardu atau irdu. Ba'da dzalika yakunul ardu ay ardul a'mal. Thumma ba'dal ardi yakunu hisab. Di sini menarik untuk kita bahas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebut dengan ardul a'mal itu? Ardu al-a'mal. Ardul a'mal itu artinya catatan-catatan kita akan ditampakkan. Namanya ard itu menampakkan sesuatu, disebut al-ardu namanya. Dan itu dijelaskan di dalam beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW soal ardul amal ini. Di antaranya adalah Nabi SAW mengatakan tudna syamsu. Di sini. Jadi nanti pada hari kiamat ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan ardu sendiri, ada yang mengatakan hisab sendiri. Tapi ada yang mengatakan bahwa ard dan hisab itu sama. Maksudnya apa? Maksudnya ard itu artinya hisaban yasira, hisab yang mudah. Tetapi kalau hisab itu pasti sulit. Tetapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah tidak menghisab kita loh semuanya. Coba bayangkan ibu bapak, kalau seandainya Allah menghisab kita secara detail ya, dari ucapan awal kita balik sampai kita mati. Berapa banyak ucapan kita yang kasar, yang kotor, yang mengandung kufur, yang mengandung musyrik, macam-macam. Kita tidak sadar, ya kan? Berapa banyak tuh. Kemudian perbuatan kita lagi. Berapa banyak perbuatan kita ini, mulai dari mata kita, telinga kita, hidung kita, kaki kita. Berapa banyak kesalahan kita coba. Ataupun kita bermuamalah dengan orang, kita tidak tahu, mungkin kita udah lupa tuh kita berbuat salah tuh. Kalau Allah mau menghisab kita secara detail, enggak ada yang selamat manusia itu. Siapa yang selamat coba? Makanya Rasul mengatakan man husiba udzib. Siapa yang dihisab pasti diazab. Siapa yang dihisab pasti diazab. Kenapa? Karena kalau dihisab secara detail enggak ada yang selamat masuk surga. Siapa yang selamat masuk surga coba? Ucapan kita loh ya, ucapan kita aja mulai dari lahir sampai kita mati. Berapa kesalahan kita? Siapa yang selamat dari ucapan itu? Siapa yang selamat dari perbuatan? Siapa yang selamat dari muamalah? Tidak ada yang selamat. Makanya Rasul mengatakan man husiba udzib. Siapa yang dihisab pasti kena azab dia. Tetapi
Di sana ada namanya rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah itu punya kasih sayang dengan kita. Ya. Di mana ada hamba-hamba Allah yang tidak dihisab secara detail. Hanya ditampakkan beberapa perbuatan dosa, kemudian ditanyakan suruh ngakui, dan dia suruh mengatakan iya gitu saja. Kau berzina? Ya. Kau mencuri? Iya. Disuruh gitu saja. Ada hamba-hamba Allah itu yang sengaja tidak semua ditampakkan, hanya beberapa dosanya hanya untuk ikrar saja. Betul nggak kau melakukan dosa? Kalau yang seperti ini namanya al-ardu, atau dengan kata lain hisaban yasira, hisab yang mudah. Ya, di antara dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang-orang yang akan didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat karena kasih sayangnya. Kata Nabi SAW, yudnal mu'min yaumal qiyamah min rabbih azza wa jal hatta yadha alaihi kanafahu. Pada hari kiamat, seorang mukmin didekatkan kepada Allah Azza wa Jal kanafahu. Kanaf itu artinya, kalau bahasa kitanya itu as-sitru wal maghfirah. Jadi Allah menutup aib kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu bahasa Arabnya kanaf itu. Jadi yudnal mu'min, seorang mukmin dekatkan yaumal qiyamah pada hari kiamat min rabbi dari Rabbnya, hatta sehingga yadha'a, dia letakkan kanafahu, kanafnya Allah. Kanafnya Allah artinya sitrullah dan rahmat Allah. Allah menutup aib kita dan Allah memberikan kasih sayangnya. Makanya salah satu nama Allah itu apa? As-Sittir. Sittir itu apa? Maha menutup aib. Makanya ketika kita membahas tentang kalimat Al-Ghafur, Al-Ghafur, Ghafur itu artinya maha mengampun, tapi bukan hanya sekedar mengampun, maha menutup aib dan memaafkan. Itu makna Al-Ghafur tuh. Jadi kalau kita menyebut ya Ghafur, ya Ghafur, itu artinya kita sedang memuji Allah bahwa Allah itu zat yang bukan hanya sekedar mengampuni dosa kita, tapi lebih daripada itu menutup aib kita. Itu makna Ghafur. Coba berapa banyak kawan kita ini melakukan dosa di siang hari? Siapa yang tahu coba? Tidak ada yang tahu kan? Kita aja dengan Allah. Kenapa tidak ada yang tahu? Allah tutup aib kita untuk memberikan kesempatan kita tobat di malam hari. Kemudian kita melakukan lagi lah dosa di malam hari itu. Allah, manusia tidak tahu dan Allah tutup aib kita. Allah kasih kesempatan kita bertobat di siang hari. Kurang apa tuh baiknya Allah sama kita itu? Sebab kalau semua manusia dibongkar aibnya, nggak ada kita duduk sebelah-sebelah Pak Edi, sebelah-sebelah, nggak ada. Kalau mau dibongkar aibnya, mungkin seperti kata Imam Ahmad saat dia ke pasar, tiba-tiba barang-barangnya dibawa murid-muridnya. Kata Imam, jangan, ngapain kau bawa-bawa ini barang dagangan, barang apa namanya belanjaku, kata Imam Ahmad. Tidak, kami menghormati guru kami. Apa kata Imam Ahmad? Kalian belum tahu aib saya saja katanya. Kalau kamu tahu aib saya, kalian akan meletakkan tanah di kepala saya katanya. Itu kata Imam Ahmad tuh. Kamu menghormati saya itu karena Allah tutup aib saya aja tuh. Sama dengan antum menghormati saya itu karena nggak tahu saja aib saya. Kalau Allah tahu bongkar aib saya, mungkin nggak mau lagi ngundang Abu Meru ke sini. Ya. Allah tutup, makanya orang saling menghormati satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah, kalau dosa itu ada baunya, nggak mau saya duduk depan sini. Bau semua. Kan gitu ya. Alhamdulillah dosa tak ada baunya, makanya orang berbuat dosa pun tidak tahu dia berbuat dosa. Inilah kasih sayang Allah tutup tuh. Itu namanya kanaf dalam hadis ini. Hatta yadha alaihi kanafahu. Fayuqarriruhu bidunubihi. Allah maksa untuk mengakui dosanya. Fayaqulu hal ta'rifu dzamba kadza wa kadza. Kamu tahu dosa ini dan itu? Fayaqulu ya Rabb a'rifu, ya aku tahu itu dosaku, katanya. Qala, maka Allah mengatakan fa inni satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yaum, katanya. Subhanallah, ini rahmat Allah. Dosa yang kau lakukan itu dulu ku tutup aibmu sehingga orang tak tahu. Tapi sekarang ku ampuni itu dosa itu. Kurang enak gimana coba? Aib kita ditutup di dunia, di akhirat pula diampuni dosanya. Lah ada orang-orang yang seperti ini. Lah inilah orang-orang yang disebut dengan hisaban yasira namanya. Hisabnya mudah, suruh ngaku gitu saja. Kan suruh ngaku selesai itu. Kamu maling? Ya, aku maling. Kamu zina? Ya, aku zina. Kau gibah? Saya gibah. Kan enak kalau ngaku-ngaku itu kan. Itulah hisab yasira, itu suruh ngakui dosanya. Itu pun tidak dirinci oleh Allah. Hanya suruh ngakui beberapa dosa. Ketika dia sudah mengakui, kata Allah, dulu dosa yang kau lakukan ini ku tutup aibnya di dunia. Sekarang ku ampuni. Kemudian fayu'ta sahifata hasanati. Setelah itu dia diberikan
lembaran catatan-catatan kebaikannya. Nih, catatanmu semuanya katanya. Kan enak kayak gitu tuh. Wa ammal kuffar wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaik haula'il ladzina kadzdzabu 'ala Allah. Tapi beda dengan orang kafir dengan orang munafik. Tidak ditanya, langsung diiklankan mereka lah para pendusta tuh katanya. Enggak ditanya-tanya lagi tuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Ketika Rasulullah SAW bersabda seperti ini, Aisyah radhiyallahu anha dengar. Apa kata Aisyah itu? Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak. Kata Nabi, tidak ada satupun manusia yang dihisab pada hari kiamat pasti binasa. Tadi saya sudah jelaskan. Ya, tidak ada satupun manusia kalau dihisab pasti binasa. Dipastikan binasa. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena tadi saya katakan kalau semua dihisab gara-gara ucapan kita, nggak ada yang selamat. Siapa yang ucapan kita lurus dari awal sampai akhir? Tidak, pasti suatu ketika meleset. Bahkan lebih banyak melesetnya mungkin daripada lurusnya. Atau perbuatan kita dari mulai lahir sampai mati, siapa yang selamat dari perbuatan kita? Atau muamalah kita dengan orang, siapa yang selamat? Tidak, makanya kalau semua orang dihisab satu-satu, tidak ada yang selamat kata Nabi. Tidak ada yang selamat dari keburukan. Tetapi Aisyah bertanya, ya Rasulullah, awalaysa Allah qad qala Allah azza wa jalla. Bukan kalau sudah berfirman ya Rasulullah, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukan kalau yang mengatakan siapa yang mengambil catatan dengan tangan kanannya dia akan dihisab dengan hisab mudah. Kok kamu mengatakan siapa yang dihisab pasti hancur katanya? Paham nih pertanyaan ini? Masih kurang paham? Saya jelasin ya. Jadi Rasul mengatakan siapa yang dihisab pasti binasa. Aisyah tak terima. Lah, bagaimana dengan firman Allah? Barang siapa yang mengambil catatan dengan tangan kanannya, maka dia akan diberikan hisab yang mudah. Kok ini pula akan dihisab pasti binasa, menunjukkan hisabnya semua manusia sulit. Maka Rasul mengatakan, ya Aisyah, innama dzalikal ardu. Yang hisabnya mudah itu, itulah al-ard tadi. Yang hadis tadi yang saya jelasin tadi, ada hamba didatangkan, suruh ngaku dosanya. Itu namanya hisab mudah tuh. Nah, tapi selain itu semua hisabnya sulit. Hisabnya sulit seperti apa? Hisab yang ada perdebatan. Dalam riwayat manukisha udzib. Siapa yang melakukan perdebatan dengan Allah, ini pasti binasa. Maksudnya gimana perdebatan itu? Kau maling ya? Enggak, kapan aku maling? Ini debat namanya debat tuh, karena nggak ngaku masalahnya. Ya, kau zina ya? Enggak, saya nggak berzina. Kau homo ya? Tak ada. Macam mana aku homo? Aku laki-laki ini. Macam-macam. Pokoknya kalau sudah ada perdebatan, ini masalah. Sebab di dunia saja, dalam dunia peradilan, kalau seandainya seorang hakim sedang memutuskan sebuah perkara, kemudian di depannya ada pesakitan, orang-orang yang tersangka, kemudian ditanya, kamu mencuri? Tiba-tiba nih tersangka ini mengatakan, iya saya mencuri. Selesai kasusnya. Kenapa? Karena pengakuan itu adalah aqwa dalil. Sekuat-kuatnya dalil. Kalau sudah ngaku ngapain lagi? Tinggal selesailah kan, itu masukkan ke sel kan, itu kalau ngaku kan. Yang repot itu yang tak ngaku. Akhirnya datangkan pengacara. Jelas-jelas dia memang maling. Karena ingin terbebas dari tersangka itu, datangkan pengacara, datangkan saksi, datangkan itu. Lama akhirnya proses persidangannya kan. Lah itulah kalau saya analogikan seperti itu nanti. Jadi kalau orang dihadapkan di persidangan Allah, tiba-tiba dia bantah-bantah dengan Allah. Lama. Kenapa? Karena akan datangkan banyak saksi di situ. Kamu maling? Enggak. Datang bumi jadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi ngomong. Maling dia katanya, kata bumi itu. Kan itu. Datang lagi saksinya malaikat raqib atid. Nih, ada catatannya. Mau lari kemana kau katanya? Bukan di luar para nabi, orang soleh, enggak, badan kita pun jadi saksi. Tiba-tiba tangan ngomong. Bukan tangan aja, kulit pun ikut ngomong. Sampai badannya protes, kulit, harusnya kau bela badanmu. Kenapa kau bela yang lain? Apa kata kulit? Antaqanallah alladzi antaqa kulli syai'. Allah yang buat aku bicara, aku tak bisa apa-apa lah, kata kulit kan. Inilah yang disebut dengan hisaban asira namanya. Sulit hisabnya nih, kau udah bantah-bantah nih. Ini yang celaka nih. Ya. Nah ini namanya proses hisab. Ya. Poin yang keempat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Poin yang keempat adalah al-ardu hisab yang mudah. Kemudian poin yang kelima tadi hisab asir yang sulit yang sudah saya jelaskan. Baru setelah proses hisab ini masuk ke poin yang keenam. Wa ba'dal hisabil awal tatayurus suhufi. Maka
catatan akan diterbang-terbangkan. Catatan akan diterbangkan, disitulah akan kita lihat orang yang mengambil catatan itu sesuai dengan kelompoknya di dunia. Di dunia kan ada kafir, munafik, mukmin. Kalau dia kafir, jelas kafirnya, dia akan mengambil dengan tangan kirinya. Kalau dia mukmin, jelas mukminnya, maka dia akan mengambil dengan tangan kanannya. Kalau dia munafik nih, yang abang-abang nih, yang nggak jelas nih, abangan, ya, kadang dikatakan mukmin ya tidak, dikatakan kafir yang tidak, la ilaha ula wa la ilaha ula. Ini dengan tangan kiri mengambil dari balik punggungnya. Jadi ada 3 macam orang yang mengambil catatan itu. Kemudian yang nomor 7, summa ba'da dzalika qiraatul kitab. Baru setelah catatan di tangan, disuruh baca. Baca. Orang-orang yang mengambil tangan dengan tangan kan bangga dia, sampai dia berteriak, ha umuqra'u kitabiyah, kata. Baca catatanku. Siapa yang mau baca, bacalah catatanku. Bangga dia. Isinya kebaikan semua. Makanya dia bangga, ha umuqra'u kitabiyah. Baca. Nih punya saya, baca. Karena dia tahu dia akan selamat gitu ya. Tapi kalau orang kafir atau munafik, jangan lagi sombong kayak gitu. Yang ada catatannya pun tak mau diambil. Tapi bagaimanapun tetap tangannya mengambil. Ini yang nomor 8. Nomor 7. Masuk nomor 8. Summa ba'da dzalika yakunu al-waznu, ay al-mizan. Kemudian setelah catatan di tangan, kemudian dibacakan, dan catatan itu sudah saya katakan ya, catatan kita itu ada di 2 buku. Catatan kita itu ada di dua buku. Buku yang pertama tebal sekali. Kenapa tebal? Karena semua umat Muhammad ada di satu buku itu. Abu Bakar ada di situ, Umar ada di situ, Utsman ada di situ, Ali ada di situ, para sahabat semua ada di situ, para ulama mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik ada di situ, semua para syuhada di situ. Itu dijadikan satu buku tuh. Ini yang bahaya nanti kalau dibaca. Ya. Karena saat manusia dikumpulkan, itu buku akan dibaca tuh masalahnya. Abu Bakar 1, 2, 3 poinnya. Semua kebaikan. Umar semua kebaikan. Utsman semua kebaikan. Pak Edi, tak tahu. Apa nggak malu tuh, ya kan? Udah dibaca catatannya Abu Bakar, Umar, semuanya dibaca. Giliran kita dipanggil, suruh baca. Apa nggak malu tuh? Semua keburukan isinya, sementara mereka semua kebaikan isinya. Itu namanya satu buku tuh dengan mereka. Inilah yang dikhawatirkan. Yang diisyaratkan dalam hadis Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang suka menutup aibnya di dunia, nanti mudah-mudahan saat dibacakan kitab yang besar itu, Allah tutuplah aib kita itu pada hari kiamat. Karena la takhfa minhum khafiyah. Di dunia kita bisa menyembunyikan maksiat, di akhirat bisa? Tidak bisa, semua akan dibacakan masalahnya. Dipermalukan betul kita dibuat di situ. Tetapi ada catatan kecil, itulah khusus kita saja. Ya, dan diisyaratkan kepada orang yang datang kepada Allah membawa 99 catatan. Kata Allah, buka satu catatanmu, katanya. Dibuka, rupanya satu catatan sejauh mata memandang tuh. Ibarat kita belanja di 3 mall, jadikan satu resitnya sampai di mana tuh kertasnya tuh. Ya. Itulah sejauh mata memandang. Kemudian kata Allah, perhatikan catatan. Ada enggak yang tersilap di situ? Ada yang kau tak lakukan, dicatat di situ. Ingat, kekhususan hisab. Semua manusia akan dikembalikan memorinya. Itu kekhususan hisab. Kita di dunia 1 minggu yang lalu pinjam utang aja kita lupa. Ya. Tapi di akhirat sejak akil balik sampai mati semua hafal. Kenapa? Untuk dicocokkan tuh dengan catatannya tuh. Ya. Coba tengok catatanmu, betul nggak? Betul ya Rabb. Tengok lagi, jangan-jangan malaikat-malaikat hafadzah yang mencatat raqib ati itu salah pula, tersilap-silap. Enggak, betul. Suruh dicek berkali-kali. Diqahnya, maksudnya telitinya Allah itu supaya diteliti semua. Disamakan, jangan-jangan ada yang tersilap, jangan-jangan dengan salah. Semua benar ya Rabb. Kemudian Allah mengatakan, alaka udhrun au hasanatun? Kamu punya udhur atau punya kebaikan yang bisa menandingi satu catatan yang jauhnya sejauh mata mandang ini? Kata dia dengan lemasnya, dia mengatakan, la ya Rabb, lau indi hasanatun, kalaupun aku punya kebaikan, apalah bandingannya dengan keburukan ini yang banyak nih. Akhirnya dia pun sudah lemas, baru satu catatan sudah memponis dirinya, Allah kalau gitu saya masuk neraka ini. Tiba-tiba ketika sudah melangkah ke neraka, dipanggil pula sama Allah, tunggu sini. Ya. Sini dulu, kamu itu punya kebaikan, katanya. Kata orang ini, apa itu kebaikannya? Dikeluarkanlah kartu sakti itu, bukan gambar joker. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
gambar kartunya itu. Inilah kebaikanmu. Tapi dia nggak yakin juga satu kartu ini mengalahkan 99 catatan. Dia mengatakan, ya Rabb, buat apalah kartu itu katanya. Dibandingkan dengan 99 catatan ini katanya. Masih nggak yakin juga. Karena nggak yakin, datangkan timbangan. Datangkan timbangan. Diletakkanlah 99 catatan buruknya, kemudian kartu sakti bitokohnya la ilaha illallah itu, rupanya apa yang terjadi? Tosat bihinna la ilaha illallah. Rupanya la ilaha illallah melesat ke atas dan timbangan 99 anjlok ke bawah. Karena beda, kalau timbangan dunia berat ke bawah, kalau timbangan akhirat berat ke atas. Kenapa ke atas? Karena sorga itu darajat makin tinggi makin indah, neraka itu darokat makin rendah makin takut kita. Ya. Baru dia yakin. Itulah hadis bitokoh namanya. Itulah ada catatan yang khusus untuk kita tuh. Ini yang nomor 9, nomor 8. Nomor 9-nya dari tadi 8 enggak selesai ini mau duhur ini. Kemudian yang nomor 9, tsumma ba'dal mizan yang qasimun nas ila tawaif. Setelah selesai ditimbang nih amalan-amalan ini, baru manusia akan digolongkan, dikelompokkan dengan kelompoknya masing-masing. Dulu penyembah sapi, sana. Kamu kumpul di sana semua. Yang nyembah bulan sini, menyembah matahari sini, nyembah batu di sini, nyembah ular kobra di sini, ya. Nyembah apa lagi? Gajah di sini. Ya, semua dikumpulkan tuh dengan kelompoknya masing-masing tuh. Tetapi bagi orang-orang kafir, musyrik yang sama sekali tidak punya keimanan setelah dikelompok-kelompokkan, maka mereka digiring semua ke jahanam tanpa melalui proses titian siratal mustaqim. Mereka nggak sempat nyebrang. Masuk wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Masuk semua. Ya. Ketika semua kafir musyrik masuk ke neraka, tinggal 2 kelompok aja yang belum. Mukmin, munafik. Mukmin munafik ini mereka harus melewati titian. Kenapa orang munafik kok diikutkan di situ? Allah ingin balik menipu mereka. Kalau mereka di dunia yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka boleh menipu Allah dan orang-orang yang beriman di dunia. Nanti di titian tak bisa ditipu-tipu orang. Ketika dia nyebrang, hilang cahayanya. Datang orang yang beriman, tunggulah, pinjamlah cahayamu, aku bisa jalan enggak bisa, kalau kau cari cahaya tengok di belakang katanya. Ketika di belakang ada dinding itu, disangka rahmat, rupanya di balik dinding itu adab. Balik ditipu sama Allah itu. Makanya sengaja diseberangkan itu supaya tidak ada tipu-tipu lagi di situ. Lah orang yang beriman saja menyeberang itu macam-macam. Ada yang seperti kilat, seperti kuda balap, lari kencang. Ada juga yang tertatih-tatih, kadang jatuh, kadang ada juga yang tidak selamat, naudzubillah. Tetapi setelah kemudian yang nomor terakhir, mereka sampai di kontor di depan pintu sorga, mereka semua ahli jannah. Yang sampai di kontor itu semua ahli jannah. Tidak ada orang kafir, tidak ada orang musyrik. Masalahnya tidak selesai sampai di situ, ya, di kontor itu. Karena syarat orang masuk sorga, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tidak ada dalam hatinya kedengkian dan penyakit hati. Wa naza'na ma fi sudurihim min khil. Tidak boleh ada perasaan apapun dalam hati. Itu syarat masuk surga. Sehingga karena itu syaratnya mereka harus melakukan kisos dulu. Kisos di sini terjadi. Itulah yang diisyaratkan hadis muflis itu. Atadruna mal muflisu hadhil ummah. Tahukah kalian siapa yang bangkrut umat ini? Sahabat mengatakan, ya orang bangkrut ya malah dirhamalah wala mata. Orang yang habis uangnya, usahanya gulung tikar, itulah bangkrut kata Rasul. Bukan itu maksudnya. Bangkrut itu orang ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa sadaqatin wa hajjin. Orang yang datang pada hari kiamat bawa salat, bawa puasa, bawa haji, bawa sedekah, macam-macam pahala. Tetapi waqad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa syatama hadza wa qatala hadza. Terus disebutkan, tapi satu sisi dia membawa kezaliman, mencaci, memaki, membunuh, mengambil harta, macam-macam. Disitulah akan terjadi barter pahala dan dosa. Sampai betul-betul bersih, tidak ada kezaliman, baru orang dipersilahkan masuk surga. Karena ketika sudah terjadi kisos, maka sudah tidak ada lagi perasaan dendam, dengki, hasad. Kenapa? Sudah tegak keadilan di situ.
Karena seadil apapun hukum di dunia itu, walaupun ikut syariat Islam, tetap terkadang tidak memuaskan keadilan. Contoh, ada ustadz dibunuh preman. Akhirnya preman itu dikisos, dibunuh juga. Belum tentu keluarga ustadz ini senang. Enak kali yang dibunuh ustadz. Masalahnya, kalau sama preman terserahlah. Ada perasaan tidak puas. Karena yang dibunuh ustadz. Kalau cari preman mudah di pasar-pasar, gantikan ustadz nilam. Siapa yang gantikan ustadz kayak gini nih? Ada perasaan tidak puas kan itu. Walaupun sebenarnya sudah ditegakkan kisos kan. Sama-sama dibunuh. Tapi keluarga korban, murid-muridnya tetap gak terima. Walaupun sudah dikisos kan. Ya. Lah itulah yang kemudian harus ada pengulangan kisos lagi. Ya, supaya betul-betul hilang penyakit-penyakit hati sehingga masuk ke sorga itu dijadikan satu hati. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi yang lainnya. Wallahu alam. Inilah dan nomor 11-nya baru kemudian masuk titian, kontor, dan yang terakhir masuk ke dalam sorga. Inilah diantara ringkasan perjalanan. Ini tartib seperti ini memang saya pilih dari pendapat Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala yang dinukilkan oleh beberapa ulama seperti Az-Zahabi dan yang lainnya. Kita tidak bisa menjazamkan apakah tartibnya seperti ini. Ini perkara gaib. Ya, apakah ini dulu, itu dulu, ini dulu, wallahu a'lam. Tetapi ulama ada yang merojihkan beginilah tartibnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Kita buka 10 menit saja. Jangan lama-lama. Silakan.